Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips memulai bisnis di tahun 2021. Well, sebentar lagi tahun baru, aku yakin banget pasti banyak di antara kalian yang ingin memulai bisnis di tahun 2021 nanti. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mempersiapkan semuanya dari pertengahan tahun ini, atau mungkin kalian sudah merekrut karyawan bahkan. Tapi aku yakin ada beberapa di antara kalian yang ingin memulai bisnis tapi masih ragu-ragu. Aku mau mulai bisnis apa ya? Kemudian nanti kalau nggak laku gimana ya? Kemudian produknya yang dijual enaknya apa ya? Nah, kali ini aku akan kasih tips buat kalian biar kalian nggak ragu lagi untuk memulai bisnis di tahun 2021 nanti. Jadi tonton sampai habis ya. Oh ya, sebelum itu klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasinya karena aku tahu banyak dari kalian yang mungkin menonton video ini tapi belum subscribe gitu kan. Silakan subscribe, dan subscribe itu gratis karena kalian akan dapat informasi tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Oke, lanjut ke videonya. Tips memulai bisnis di tahun 2021 yang pertama adalah produk atau jasa. Produk atau jasa ini harus sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan atau dicari oleh banyak orang. Kenapa? Karena bisnis itu nggak mudah. Mungkin kelihatannya saja mudah gitu kan. Kalian melihat orang bisnis A, oh bisa sukses. Kalian melihat orang bisnis B, oh bisa sukses. Tapi perjalanannya itu tidak semudah seperti yang kalian bayangkan. Makanya produk atau jasa kalian yang kalian tawarkan itu harus dibutuhkan atau dicari banyak orang. Biar apa? Biar kalau kalian memulai bisnis, kalian ada provennya, kalian ada buktinya bahwa oh ternyata produk ini laku, oh ternyata produk ini memang bisa dijual. Karena kalau misalkan kalian jualan produk baru, kalian harus mengedukasi market lagi, kalian harus menjelaskan bahwa oh produk ini itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu terlalu lama dan akan membuang energi kalian, terutama membuang semangat kalian. Makanya kalian harus pastikan bahwa kalian jual produk atau jasa yang dibutuhkan, yang sekarang sedang dicari nih. Nah, kalian riset dulu, apa nih produk apa yang sedang dicari. Contohnya, kalau misalkan kalian pengen jualan produk makanan, nah sekarang kan banyak orang yang ada di rumah saja. Nah, kalian cari tuh produk-produk makanan apa yang kira-kira enak dan disukai orang-orang untuk dimakan di rumah saja. Contohnya misalkan camilan. Nah, camilan apa kira-kira? Kalian harus fokuskan ke satu produk dulu. Jangan baru mulai kalian jual banyak berbagai macam produk, itu jangan dulu. Kalian fokuskan ke satu dulu, kalian coba dulu tawarkan. Misalkan kalian tawarkan ke 10 orang. Kira-kira mereka mau beli atau tidak? Nah, kalau mau beli lanjutkan. Kalau enggak, ganti produk yang lain. Yang kedua, target market harus spesifik. Kenapa target market harus spesifik? Seperti yang sudah sering aku bilang, target market itu bukan semua orang. Target market itu adalah sekumpulan orang yang nantinya akan kita target untuk kita promosikan produk kita atau kita brandingkan brand kita. Nah, target market di sini itu bukan berarti bahwa hanya mereka saja yang bisa membeli produk kita. Bukan seperti itu. Target market ini adalah yang kita fokuskan untuk strategi marketingnya. Misalnya kita punya strategi marketing apa, kita fokuskan ke target market ini. Bukan berarti yang di luar target market ini tuh nggak bisa beli. Nggak kayak gitu. Nah, kenapa target market ini harus spesifik? Yang pertama, karena kalian akan membuang biaya kalau misalkan kalian mentarget market semua orang. Kalian akan membuang biaya dan waktu juga. Karena nggak semua orang butuh produk kalian. Oke? Nggak semua orang butuh produk kalian. Yang kedua, kalian akan kalah dengan kompetitor kalau kalian mentarget semua orang. Karena apa? Kalau misalkan kalian fokuskan ke semua orang target market kalian, maka kompetitor kalian akan ada banyak. Ada banyak sekali kompetitor secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Tapi kalau kalian memiliki spesifikasi bahwa oh ini adalah camilan yang memiliki rasa yang berbeda, rasa khas, atau ini camilan yang paling enak dimakan oleh cewek saja. Nah, itu kalian temukan keunikan-keunikan itu dan kalian target ke target market yang khusus. Sehingga kalian tidak perlu bersaing dengan kompetitor lainnya, kalian hanya perlu bersaing dengan kompetitor yang sejenis. Misalkan makanan yang juga disukai oleh cewek, seperti yang aku bilang tadi. Meskipun kelihatannya kita membatasi target market, tapi percayalah bahwa target market ini bisa membuat nilai penjualan kita menjadi lebih naik. persentase penjualan kita pasti lebih naik karena kita fokus untuk menggarap target market ini. Oke?
Yang ketiga, wajib punya brand. Kenapa wajib punya brand? Saat ini sudah banyak sekali produk yang ada di pasaran. Kalau misalkan bicara soal keripik banyak sekali mereknya, banyak sekali produknya, banyak sekali jenisnya. Kalau kalian tidak punya brand, maka customer akan mengejar harga yang paling murah dari kalian. Benar atau benar? Nah, kalau misalkan kalian punya brand, nilai produk kalian akan naik. Tidak hanya itu, kalian akan dianggap profesional oleh customer. Jadi kalau misalkan contohnya camilan, kalian bukan lagi snack curah yang dituntut untuk harganya lebih murah dan rasanya enak, tapi kalian dituntut untuk menyenangkan pelanggan dari brand kalian, untuk membuat pelanggan nyaman dari brand kalian, untuk membuat pelanggan tertarik dengan brand kalian. Nah, tugas itu adalah tugas brand. Brand itu menjadi pembeda antara kalian dengan kompetitor kalian yang lain. Kalau misalkan kalian tidak punya brand, kalian akan dianggap rendah oleh customer kalian. Makanya, kalian wajib punya brand. Yang keempat, pembuatan dan pengiriman harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena di zaman sekarang ini serba cepat. Semuanya harus dilakukan secara cepat. Telat sedikit, customer pasti komplain. Telat membalas chat 1 menit, customer komplain. Lambat dalam pengiriman produk, langsung komplain. Meskipun produknya bagus, meskipun produknya itu sesuai dengan deskripsinya, tapi belum tentu loh customer itu suka hanya karena pengirimannya lama. Karena itu, kamu harus pastikan pembuatan dan pengirimannya cepat. Oke? Yang kelima, pelayanannya harus cepat dan juga baik. Pelayanan ini adalah nomor satu, service ini adalah nomor satu. Meskipun produk kamu baik, produk kamu bagus, produk kamu keren, produk kamu itu jadi solusi yang keren buat customer kalian, tapi kalau misalnya pelayanan kalian buruk, pelayanan customer service kalian tidak baik, ya mohon maaf, kalian akan dapat rating rendah. Coba kalian lihat deh di marketplace. Biasanya meskipun produknya baik, tapi customer tetap saja komplain karena customer service-nya buruk, pelayanannya tidak baik, tidak ramah, kemudian tidak cepat, meresponnya sampai berjam-jam gitu kan. Padahal customer sekarang itu butuh responnya yang cepat. Ditanya sekarang, jawabnya juga harus sekarang. Tidak boleh nanti, dan itu harus 24 jam karena customer sekarang sudah nggak peduli lagi jam buka, jam tutup, apalagi kalau misalkan kalian jualan di online. Karena itu yang nomor 6, wajib online. Ya, kenapa wajib online? Ya seperti yang kita semua tahu bahwa sekarang sudah zamannya online gitu kan. Ada beberapa produk yang tidak bisa di online kan gitu kan. But it's okay, tapi kalau misalkan produk kalian bisa di online kan, kalian wajib mengonline-kannya. Kenapa? Karena yang pertama, online itu bisa dipesan dalam waktu 24 jam. Tidak ada toko buka, tidak ada toko tutup, tidak ada batasan hari Minggu libur dan sebagainya. Customer bisa tetap pesan. Kemudian, ini menjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau misalkan kalian tidak mengonline-kannya, kalian hanya fokus pada demografinya, hanya satu area itu saja, gitu kan. Tapi kalau kalian mengonline-kannya, kalian bisa menjual ke semua orang di seluruh dunia kapanpun. Karena itu, kalian wajib online. Nah, daripada menunggu mereka datang ke tokomu, lebih baik kamu mendatangi mereka secara online. Makanya yang terakhir adalah iklankan. Kenapa harus mengiklankan? Karena bisnis kalian itu harus hadir dimanapun customer kalian mencari. Kalau misalkan kalian tidak iklankan, kalian hanya mengonlinekan saja, misalkan kalian upload di marketplace, atau kalian upload di Instagram, atau kalian mungkin punya website sendiri untuk mempromosikan produk kalian. Tapi kalau kalian tidak mengiklankan, customer kalian nggak akan tahu. Customer kalian hanya akan menemukan kalian kalau mereka ke sana. Misalkan ke sosial media, customer kalian hanya akan bisa menemukan kalau mereka ke sosial media. Kalau misalkan kalian upload ke marketplace, customer kalian hanya akan menemukan kalian di marketplace. Masalahnya, customer sekarang itu bermacam-macam. Ada yang kalau misalkan nyari produk, itu nyarinya di sosial media. Ada yang nyarinya di marketplace. Ada juga yang nyarinya di Google. Ada juga yang nyarinya di YouTube. Nah, banyak sekali mereka nyarinya di mana-mana. Nah, kalian harus hadir di setiap tempat itu. Makanya, mengiklankan itu akan memprioritaskan produk kalian di antara produk-produk yang lain untuk ditemukan oleh customer. Ya, memang mengiklankan ini butuh biaya, tapi daripada kalian hanya menunggu orang datang, kenapa nggak mendatangi orang tersebut? Kecuali kalian memiliki brand yang sudah terkenal, jadi mungkin kalian tidak perlu mengiklankan, mungkin sudah bisa di reach oleh customer kalian. Tapi mohon maaf nih, sekarang
brand-brand terkenal pun itu masih saja mengiklankan, apalagi brand kalian yang masih baru mau dimulai, masih baru buka gitu kan. Jadi iklankan itu sangat penting. Oke, itu tadi beberapa tips memulai bisnis di tahun 2021. Oh iya, satu lagi tips yang mungkin sangat berguna bagi kalian, tapi aku nggak tahu sih kalian mungkin tidak menyadari ini, tapi tips terakhir ini yang aku berikan ini itu harus kalian miliki sebenarnya, yaitu mindset yang tidak mudah nyerah. Karena apa? Karena kalau kalian memulai bisnis di tahun depan gitu kan, apalagi di masa pandemi gitu kan, kalian akan banyak sekali omongan-omongan di sekitar kalian yang menyuruh kalian untuk berhenti, yang menyuruh dalam tanda kutip ya. Kita semua memiliki mindset yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Yang menurut mereka benar belum tentu benar bagimu, yang menurut mereka salah belum tentu salah bagimu. Nah, satu hal inilah yang akan membuat bisnis kamu bertahan di tengah banyaknya cobaan atau godaan yang akan kamu hadapi nanti saat kamu memulai bisnis kamu. Oke, semoga kamu bisa memiliki bisnis yang sukses ke depannya, karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan like-nya. Thank you.